Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1096. Teguh. Pak Yuda melihat cahaya yang terpancar dari matanya, seolah-olah ada gugusan bintang dingin di langit. Dia tahu apa yang bersarang di pikiran Teguh, jadi dia tertawa terbahak-bahak. Berlatihlah kultivasi dengan baik, kekuatan adalah satu-satunya jaminan. Teguh tiba-tiba terbangun dan menjawab, "Ya." Pak Yuda mengangguk dan meninggalkan ruangan. Meninggalkan aula Celestria. Setelah dia memeriksa sekeliling dan memastikan tidak ada orang yang mengikutinya, Pak Yuda terus berjalan menyusuri kejauhan di lereng timur Gunung Kemala. Dalam beberapa kilatan, bayangan itu menghilang di tengah angin dan salju. Beberapa saat kemudian, Pak Yuda tiba di gunung salju yang sangat tersembunyi. Dilihat dari jauh, tempat ini terletak tepat di bawah bayangan beberapa gunung salju yang lebih besar, jadi sulit untuk diperhatikan. Setibanya di puncak gunung salju, sebuah pondok kecil berdiri dengan sangat mencolok di atasnya. Meski sebagian besar rumput ilalang telah terkubur angin dan salju, bagian yang kasat mata masih membuat orang bertanya, masih adakah orang yang tinggal di lautan salju yang luas ini? Sebuah pintu kayu menghalangi jarak pandang situasi dalam rumah jerami, membuat orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pintu kayu itu, seharusnya, sudah terkikis sejak lama dan membusuk di tengah badai salju. Sebenarnya, pintu kayu tampak segar dan baru, seolah-olah baru dipindahkan barangnya dari pusat perabotan. Bro, pada saat berikutnya, satu kepala tua seketika mengayunkan tangannya jauh ke depan, menuju pintu kayu di tengah badai salju. Bro, depat di pintu kayu itu, ketika akan dihancurkan menggunakan satu tamparan oleh Pak Yuda, terdengar embusan angin kuat dari telapak tangan di dalam secara tiba-tiba. Menghancurkan kekuatan kepala tua. Alhasil, terdengar suara pria yang terkesan tua sekaligus gagah. Pak Yuda, kamu nggak melakukan apapun, jangan-jangan kamu sungguh berniat untuk merusak tempat tinggalku ini, ya? Ini adalah tempatku hidup dan bertahan hidup. Di dalam ruangan tidak hanya ada seorang saja, tetapi juga terlihat sangat akrab dengan si kakek tua. Hahaha, Pak Yuda tertawa ceria lalu berkata, "Iblis Jivan, kamu sudah tinggal di rumah bambu ini puluhan tahun. Sepertinya, sudah waktunya berganti tempat." Setelah dia melontarkan kata-kata itu, sebuah bayangan bungkuk tiba-tiba meloncat keluar dari pondok. Tanpa terlihat melakukan gerakan apapun, dia sudah berada di depan Pak Yuda yang disebut sebagai Iblis Jivan. Dia adalah orang tua. Rambut putih salju menyebar ke segala penjuru, macam sebaran bulu raja singa. Wajahnya penuh dengan cahaya merah, tetapi di pipi kanannya terdapat bekas luka yang melingkar seperti ular kecil, mengerikan dan aneh. Oleh karena itu, orang memberinya julukan, Iblis Jivan. Yuda, Iblis Jivan melihat Pak Yuda dengan senyum sambil menggelengkan kepala, kemudian dengan gerakan tangan kanannya, sebuah meja datang dari kehampaan dan jatuh di antara mereka berdua. Bersama dengan itu, ada dua kursi kayu. Pasti sulit bagimu datang ke sini, ya. Hidupku bersumber dari angin dan salju, sementara minuman anggur merah menjadi hidangan. Gimana menurutmu? Setelah menjelaskan, sebuah botol anggur merah kembali terbang dari rumah jerami dan mendarat dengan mantap di antara mereka berdua. Bagus. Pak Yuda tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat riang, terdengar dari jauh di tengah badai salju ini. Plak, plak, Iblis Jivan tersenyum licik, menuangkan segelas untuk Pak Yuda dan mengisi penuh untuk dirinya sendiri. Bagian permukaan anggur merah segera tertutupi oleh salju besar berbulu angsa, memberikan sensasi yang unik. Ayo, bersulang, bersulang. Iblis Jivan tidak berpura-pura, dia melakukan segalanya sendiri sebagai penghormatan. Pak Yuda juga tidak mau kalah, lalu menegak abis minumannya, glek, glek, ah. Bab 1097. Iblis Jivan menikmati minumannya dengan kecapan pelan, lalu bertanya santai, "Yuda, katakan apa tujuanmu ke sini?" Sambil terus mengisi gelasnya dengan anggur merah, Iblis Jivan bertanya dengan acuh tak acuh. Keduanya memiliki tugas masing-masing dan jarang bertemu. Karena itu, kedatangan Pak Yuda kemari pasti punya tujuan tersendiri. "Kamu di sini?" Pak Yuda menyeringai seraya balik bertanya, "Apa lagi yang membuatku datang kemari? Pasti bukan si tua berantakan sepertimu ini, kan?" "Aku kemari." Usai bergurau sejenak, Pak Yuda berkata dengan serius, "Tentu saja. Untuk membuka segel dan melepaskan iblis ular. Apa katamu?"
Mendengar ini, tangan iblis Jivan mendadak gemetaran hingga menumpahkan banyak minuman ke atas meja. Ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Pak Yuda. Dengan mata menyipit dan kilat tajam di matanya, dia kembali bertanya, "Pak Yuda, kamu berniat memintaku untuk membuka segel dan melepaskan iblis ular. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan ini. Iblis ular, seolah-olah hal yang tabu, ini adalah masalah besar." Hanya dengan sekali sebut, Pak Yuda berhasil menjadikan iblis Jivan bersikap serius. "Tentu saja," balas Pak Yuda dengan santainya. Pak Yuda menatap iblis Jivan dengan serius, tak ada sedikit pun binar candaan di sana. Dia mengulangi perkataannya, "Aku mau kamu membuka segel dan melepaskan iblis ular. Aku ingin menggunakan iblis ular untuk membangkitkan Raja Yama. Lalu, membuka jalan bagi Tuan Muda menuju puncak keabadian dan mencapai kesempurnaan yang abadi." Setelah Pak Yuda selesai bicara, iblis Jivan masih menatapnya tajam tanpa kelegaan di sana. Saat ini, angin bersalju yang telah berlangsung ribuan tahun di Gunung Kemala serasa lenyap. Hanya menyisakan suara Pak Yuda nggak disa. Setelah beberapa saat terdiam, iblis Jivan menggelengkan kepala perlahan. Kekuatan Tuan Muda saat ini masih terlalu lemah dan belum memenuhi persyaratan rencana, juga sama sekali nggak bisa membunuh iblis ular. Melepaskan iblis ular, nggak cuma merugikan, tapi juga akan merusak rencana besar Tuan selama ratusan tahun, bahkan sanggup untuk menyebabkan kehancuran total. Saat itu terjadi, kita berdua akan jadi orang yang berdosa. Aku nggak setuju. Tampaknya Pak Yuda sudah tahu apa yang dia pikirkan. Jadi, tak terlihat terkejut lagi. "Iblis Jivan, aku nggak berniat membuat Tuan Muda datang dan membunuh iblis ular." Penjelasan Pak Yuda agak mengejutkan iblis Jivan, namun, dia tak langsung bertanya, melainkan menunggu Pak Yuda menyelesaikan ucapannya dengan kening berkerut. Saat ini, konferensi seni bela diri kuno akan segera diadakan. Para master dunia bela diri kuno berkumpul di area Kemala. Di antara mereka, banyak leluhur tahap menengah serta tahap akhir alam bela diri dewa yang keluar dari pengasingan. Salah satunya ada Raja Sihir Racun yang ambisius dan bertingkah sok mengendalikan situasi serenara. Adanya orang-orang ini sudah lebih dari cukup untuk membunuh iblis ular. Lagi pula, dia sudah bertahun-tahun disegel, sehingga kekuatannya nggak akan sestabil dulu. Nantinya, kita bisa minta Raja Sihir Racun memperoleh hati iblis ular dan membawanya ke Pegunungan Seribu guna membangkitkan Raja Yama. Dengan begitu, rencana Tuan masih bisa berjalan seperti semula. Tanpa cacat sedikit pun. Iblis Jivan tertegun. Karena iblis Jivan sedang mempertimbangkan selayak apa rencana ini. Ini menyangkut rencana Tuan mereka selama bertahun-tahun, jadi tak bisa dianggap enteng. Beberapa saat kemudian, iblis Jivan mendongak dan menatap Pak Yuda, lalu mengajukan pertanyaan dengan suara dalam, "Yuda, apa kamu benar-benar yakin bisa memastikan semua berjalan lancar sesuai rencana? Membuka segel dan melepaskan iblis ular itu gampang. Asalkan semua berjalan sesuai rencana, semua orang bekerja sama membunuh iblis ular, Raja Sihir Racun mendapatkan hati iblis ular yang dia bawa ke Pegunungan Seribu, lalu Raja Yama dibangkitkan, maka semuanya akan aman. Tapi, kalau ada yang salah, kita nggak akan punya jalan atau kesempatan untuk kembali." Iblis Jivan tidak berani menganggap enteng masalah ini, jadi dia menanyakannya berulang kali. Bab 1098. Tentu saja, Pak Yuda mengangguk, kemudian perlahan berkata, "Kita adalah guru besar keluarga Sabel. Kita melakukan segalanya untuk Tuan dan Tuan Muda. Aku nggak akan menipumu. Sebagai guru besar, kita nggak bisa menembus rintangan terakhir dalam kultivasi. Takdir kita adalah membantu Tuan Muda naik tingkat dan mencapai tingkat tertinggi. Dengan begitu, kita nggak akan menyesal kalau harus mati. Dunia sekarang sudah siap sedia, tinggal menunggu angin timur. Tapi, kita nggak punya banyak waktu lagi. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi kita bertindak?" Ucapan Pak Yuda masuk akal juga. Pak Yuda dan Iblis Jivan adalah guru besar kiri dan kanan dari keluarga Sabel. Namun, karena beberapa alasan, mereka tak dapat menembus batas terakhir kultivasi. Oleh karena itu, misi mereka adalah meneruskan warisan keluarga Sabel. Saat ini, satu-satunya keturunan keluarga Sabel yang tersisa adalah Teguh. Iblis Jivan kembali terdiam. Bagaimanapun juga, Iblis Jivan memahami kegelisahan Pak Yuda.
Namun, dia terlahir dengan sifat hati-hati dan tak suka mengambil risiko begitu saja. Iblis Jivan lebih suka apabila segala sesuatu terencana dengan sempurna. Sementara itu, Pak Yuda senang menyusun strategi dan menang dengan cara tak terduga. Oleh sebab itu, keduanya berada di dua sisi yang berbeda, tetapi dengan satu visi yang sama, yakni membantu Tuan Teguh. Saat menghadapi masalah besar, mereka akan berunding untuk mencapai kesepakatan sebelum bertindak. Kalau kamu benar-benar yakin. Setelah diam beberapa saat, mata tua iblis Jivan berkilat aneh. Lantas, dia mengangguk setuju dan berkata, aku setuju untuk membuka segel dan melepaskan iblis ular. Sebenarnya, sudah bertahun-tahun aku menunggu kedatangan hari ini. Melihat ekspresi terkejut bercampur senang dari Pak Yuda, iblis Jivan pun menjelaskan dengan santai. Mendengar ucapan iblis Jivan, Pak Yuda sontak menghela napas lega. Rasa percaya diri tampak di wajahnya. Iblis Jivan, kamu tenang saja. Dengan aku di sini, nggak akan ada masalah. Usai membuat keputusan terakhir, iblis Jivan merasa lega. Lantas, dia mengangkat gelas anggur merah miliknya untuk bersulang dengan Pak Yuda seraya berkata penuh hormat, semuanya untuk Tuan Muda, untuk keluarga Sabel. Untuk Tuan Muda, untuk keluarga Sabel. Pak Yuda tampak semangat, wajahnya berbinar. Tapi, setelah meneguk anggur merahnya, iblis Jivan kembali bertanya, Yuda, aku curiga kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Kapan kamu menyusun strategi? Hehe, Pak Yuda tersenyum puas, ekspresinya penuh dengan rasa bangga. Sejak Serenara menyerang Raja Sihir Racun, Tuan sudah memintaku supaya mulai menyusun strategi dan mempersiapkan segalanya untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Kemudian, 4 keluarga besar bekerja sama untuk melenyapkan keluarga Sabel. Sejak saat itu, Serenara berubah. Semuanya menjadi terbalik. Teguh meraih sukses dan kembali dengan penuh kemuliaan. Rahasia tentang harta karun keluarga Sabel bocor. Semua pihak datang untuk merebutkannya. Konferensi seni bela diri kuno dimulai kembali guna menentukan nasib selanjutnya. Aku yang merencanakan semua ini di belakang layar. Selangkah demi selangkah, entah seberapa banyak usaha dan energi yang sudah aku kerahkan. Hingga akhirnya aku sampai pada situasi yang kuharapkan. Pak Yuda bercerita tanpa terbata-bata. Jika orang luar mendengar ini, pasti benar-benar menggemparkan. Akan tetapi, mereka berdua akan merahasiakan semuanya. Bagus, Pak Yuda. Usai mendengar pengakuannya, iblis Jivan menunjuk hidung Pak Yuda sambil memarahinya setengah bercanda, diam-diam, tuh, kamu sudah melakukan begitu banyak hal besar, ya. Bahkan, menyembunyikannya dariku. Sialan, hukumannya adalah minum anggur merah, kamu harus minum. Sambil berkata begitu, iblis Jivan kembali mengisi gelas Pak Yuda sampai penuh, bahkan hampir meluap. Hehe. Bab 1099. Pak Yuda tampak serius, tetapi dia tetap mengangkat gelasnya dan meneguk anggur merahnya sampai tandas tak tersisa setetes pun. Dia menjelaskan, kita memiliki kepribadian dan tanggung jawab yang berbeda. Aku bertanggung jawab membuat strategi dan mengatur segala hal, sedangkan kamu bertanggung jawab untuk mengawasi iblis ular. Aku nggak perlu memberitahukan semua rencanaku padamu, itu cuma akan menambah kekhawatiran. Dasar patua keriput. Iblis Jivan menggeleng, tetapi tak benar-benar marah. Setelah menandaskan anggur merahnya sendiri, dia kembali bertanya, lantas, kapan rencanamu membuka segelnya? Saat konferensi seni bela diri kuno hampir berakhir, Pak Yuda menjelaskan dengan serius, usai melewati beberapa pertempuran besar, semua orang akan kehabisan tenaga. Pada saat itu, mereka harus menghadapi iblis ular yang kuat secara mati-matian, karena kabur cuma sanggup membuat mereka hancur satu per satu. Dengan begitu, mengambil hati iblis ular akan jauh lebih mudah. Mendengar ucapan Pak Yuda, iblis Jivan pun mengangguk setuju. Saat itu, aku akan minta orang untuk mengawasi situasi di arena setiap saat. Menjelang konferensi seni bela diri kuno berakhir, kita akan membuka segel dan melepaskan iblis ular. Kamu bersiap-siap lebih dulu, lanjut Pak Yuda. Baiklah. Keduanya pun mencapai kesepakatan, di tengah badai salju yang melanda. Rencana yang akan mengubah Serenara dan dunia bela diri kuno, bahkan seluruh tatanan Serenara, telah ditetapkan hanya dengan beberapa patah kata dari keduanya. Angin berembus kencang, badai turun dengan pekatnya. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa jeda sedetik pun. Akhirnya, konferensi seni bela diri kuno pun resmi diadakan.
Teguh juga keluar dari pengasingan. Teguh. Raja Sihir Racun telah mengumpulkan para ahli di bawah komandonya dan bersiap-siap untuk berangkat. Menangkap keberadaan Teguh, dia segera bertanya penuh semangat, "Bagaimana pemulihanmu beberapa hari ini?" Seberkas cahaya aneh melintas di mata Teguh, dia berkata dengan tenang, "Aku sudah pulih sepenuhnya." Sepenuhnya. Raja Sihir Racun sontak merasa senang. Dia sampai mengulang perkataannya. "Bagus, bagus, bagus." Pujinya. Sepasang matanya menatap Teguh penuh hormat, lalu memberi arahan kepada para ahli yang lainnya, "Ayo, bersiap semua. Ikut aku ke area Kemala. Kalahkan semua lawan, capai puncak tertinggi." Para ahli di belakangnya berteriak penuh semangat, "Kalahkan semua lawan, capai puncak tertinggi." Tak lama kemudian, sekelompok orang keluar dari Aula Celestria dan bergegas ke area Kemala dengan penuh semangat. Di sisi lain, area Kemala. Paviliun Penjaga. Tepatnya di aula utama Paviliun Penjaga. Di sini, banyak kekuatan yang telah berkumpul. Setiap kelompok memiliki ahli tingkat alam bela diri dewa, baik sebagai pemimpin pemujaan, leluhur, atau penjaga. Kehadiran mereka bisa disebut kumpulan bintang dunia bela diri kuno serenara saat ini. Orang yang mendorong semua ini adalah Teguh. Para leluhur, pemimpin pemujaan. Rekan-rekan dunia bela diri kuno. Maira mengangkat gelasnya. Mata jernihnya tampak berkilau. "Sekarang, mari kita bersulang bersama. Jadikan ini sebagai sumpah. Dalam konferensi kali ini, kita harus menghentikan Teguh untuk jadi pemimpin aliansi dan memperjuangkan keadilan bagi para sesepuh. Jika Teguh berakhir menang, mohon kepada para leluhur, pemimpin pemujaan, dan penjaga alam bela diri dewa untuk bekerja sama menangkapnya. Ini guna menghormati roh-roh dari berbagai keluarga." Semua orang bersama-sama mengangkat gelas. Dengan suara yang seragam, mereka berseru, "Tangkap Teguh untuk menghormati roh-roh dari berbagai keluarga." Di sisi lain, bab 1100. Di luar area Kemala, telah didirikan sebuah arena seluas lapangan sepak bola di sini. Area sekelilingnya sudah disusunkan tempat duduk dengan sekat yang jelas, sesuai dengan keluarga dan kekuatan masing-masing. Semua duduk di posisi masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Saat ini, semua kekuatan dari seluruh dunia bela diri kuno sudah berkumpul di sini. Sebelum pertempuran besar dimulai, mereka sedang membicarakan topik yang sama, yaitu Teguh. Para pahlawan dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Kalau si pembunuh berdarah dingin, Teguh, itu berani datang, dia pasti akan mati di sini. Dia nggak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ya, aku sudah sangat terampil. Senjataku sudah sangat tajam, pasti berhasil membunuh Teguh di sini. Senjataku pasti bisa membunuhnya. Semua yang hadir di sini adalah elit dunia bela diri kuno. Sekuat apapun Teguh, dia nggak mungkin bisa melawan kita. Kecuali kalau dia sudah menerobos ke alam bela diri suci. Mustahil. Kalau Teguh menerobos ke alam bela diri suci, kita semua akan tamat. Kecuali kalau ada yang bisa mengundang leluhur alam bela diri suci untuk bertarung dengannya. Kita nggak butuh alam bela diri suci. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan keras, "Teguh itu cuma seorang pengecut. Kalau dia berani datang kemari, jenderalku yang tangguh, Sandro Lintang, pasti akan memenggal kepalanya dalam 3 tebasan." Benar, aku juga punya ahli bernama Fabio Pain yang mampu melawan Teguh. Nggak usah panik, aku punya ahli Laut Selatan, Darren Saragi. Dia sudah lama ingin menantang Teguh dan merebut tombak kijang perak sebagai senjata ilahi utamanya. Satu persatu orang mulai bersuara. Rupanya, banyak dari mereka yang berteriak sombong nan angkuh, sama sekali tak menganggap serius pada Teguh. Mendengar kata-kata ini, Maira, Sena, dan lainnya mengerutkan kening samar. Orang-orang ini sedang serius atau bercanda, sih? Wush. Sah. Saat ini, sebuah tombak panjang menyeramkan melintasi langit dengan aura yang tak tertandingi. Layaknya sebuah meteor jatuh, benda itu segera menancap kuat di tanah. Di saat yang bersamaan, aura dingin tombak menyebar cepat ke segala penjuru. Hanya dalam sekejap, aura itu telah menyelimuti seluruh arena. Niat membunuh yang mengerikan terungkap jelas di hadapan semua orang. Sah. Niat membunuh itu membuat napas semua orang tercekat. Serentak, semua orang melihat ke arah tombak. Itu adalah senjata andalan Teguh, tombak kijang perak. Ini adalah tombak kijang perak milik Teguh.
Dikombinasikan dengan keterampilan rahasia sekte obat-obatan yang dia kembangkan dari tombak perak 9 langit, ini senjata dengan kekuatan tak terduga. Bahkan, senjata ini telah membunuh puluhan ahli alam kaisar kultivasi berturut-turut. Sungguh kekuatannya menggetarkan dunia. Para ahli di sana langsung menoleh takjub, saling berbisik dengan keras. Kata-kata yang mereka lontarkan menggambarkan rasa takut mereka terhadap Teguh. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya berkata akan memenggal kepala Teguh, menusuk Teguh dengan tombak, dan lain sebagainya, justru sudah bersembunyi di area pojokan sambil gemetaran. Wus! Detik berikutnya, sesosok bayangan melesat dari kejauhan. Begitu mendekat, bayangan tersebut tiba-tiba melompat ke udara, berputar beberapa kali, lalu mendarat dengan gagah di sebelah tombak kijang perak. Itu adalah target utama yang ingin dihadapi semua orang, Teguh. Semua yang ada di sana memicingkan mata. Ada yang menggertakkan gigi. Ada yang diam 1000 bahasa. Ada juga yang menunggu kesempatan untuk bergerak. Yang pasti, tidak ada seorang pun yang mengulas senyum pada Teguh. Wush! Di belakang Teguh, terdengar suara langkah kaki yang ramai. Semua orang sontak menoleh ke arah suara tersebut. Semua orang yang mengikuti Teguh memakai jubah hitam dan kerudung. Wajah mereka tertutup rapat dan tak bisa dikenali. Mereka adalah Raja Sihir Racun dan para pengikutnya. Aku dengar. Bab 1101. Teguh menatap tajam semua orang, dengan tenang berkata, tadi ada yang ingin memenggal kepalaku sekaligus mengambil tombak kijang perakku untuk dijadikan senjata ilahi utamanya, kan? Seketika suasana menjadi sunyi senyap. Tak ada yang berani bersuara. Terutama mereka yang sebelumnya bermulut besar, kini, satu persatu sudah menundukkan kepala. Berharap Teguh tidak melihat keberadaan mereka. Suasana di tempat itu teramat canggung dan tegang. Teguh. Lantas, sesepuh agung dari Sekte Kebangkitan Ilahi bangkit dari duduknya, menatap tajam ke arah Teguh, lalu menyeringai. Kamu sudah membuat kekacauan di dunia bela diri kuno dengan membunuh orang-orang nggak bersalah. Berani-beraninya kamu hadir di hadapan kami sekarang. Apa kamu nggak tahu kalau dirimu sudah menjadi musuh publik dunia bela diri kuno? Semua orang ingin membunuhmu. Begitu ucapannya selesai, semua ahli Sekte Kebangkitan Ilahi berdiri dengan rapi dan berseru keras, habisi dia. Puluhan orang dengan niat membunuh berkumpul bersama. Bagai pedang suci yang langka dan tajam, mereka siap untuk melompat dan membelah langit. Awan-awan mundur, burung-burung pun terbang berhamburan. Habisi dia, habisi dia, habisi dia. Semua orang sangat membenci Teguh. Jika sebelumnya mereka dibuat tercengang oleh kekuatan dan aura Teguh, kini semua orang mulai beraksi setelah Sekte Kebangkitan Ilahi memimpin. Semua orang berdiri dan menatap Teguh dengan marah. Selanjutnya, Teguh, sesepuh agung Sekte Kebangkitan Ilahi melambaikan tangannya, memimpin para ahli mereka untuk mengadang jalan Teguh. Kamu sudah membunuh pemimpin Sekte Kebangkitan Ilahi hingga membunuh orang-orang lain, seperti Master Pavilion Penjaga, Fidan, dan pemimpin Sekte Obat-obatan. Kamu begitu kejam dan haus darah. Nggak tahu terima kasih dan nggak setia. Nggak berperasaan. Hari ini, Sekte Kebangkitan Ilahi akan menegakkan keadilan atas nama langit. Namun, sesepuh agung Sekte Kebangkitan Ilahi hanya berani bicara saja, berteriak penuh semangat tanpa berniat menyerang langsung. Dia hanya ingin memimpin dan membiarkan semua orang bekerja sama untuk melawan Teguh. Masalah utamanya, masih belum ada yang bergerak menyerang. Sementara itu, seruan kerasnya langsung menyulut kebencian dari kekuatan lain di arena. Teguh, kamu sudah membunuh pemimpin desa Charning. Tapi, hari ini sudah datang, kamu akan membayar semua utang nyawamu. Teguh, pemimpin sekteku sudah menyelamatkan dan menyembuhkan kamu, bahkan mengajari kamu seni bela diri langka dari Sekte Obat-obatan. Tapi, kamu memang bajingan nggak tahu terima kasih. Kamu malah membalasnya dengan kebencian. Hari ini, Sekte Obat-obatan pasti akan memakai kepalamu untuk penghormatan bagi roh pemimpin kami. Teguh. Teguh masih diam tak menjawab. Benar saja, usai sesepuh agung Sekte Kebangkitan Ilahi bersuara, banyak kekuatan lain menyerang dari berbagai arah. Mengepung Teguh dan Raja Sihir Racun, sekaligus orang-orang di belakangnya. Di antara orang-orang ini, tak ada pemimpin pemujaan ataupun leluhur dari keluarga manapun. Para leluhur hanya bisa bertahan dengan kekuatan mereka sampai situasi benar-benar genting. Mereka tidak akan bertindak sembarangan.
Melihat situasi ini, bukannya merasa takut, Teguh justru mengulas senyum dingin di wajahnya. Hari ini adalah acara besar konferensi seni bela diri kuno. Semua orang dapat berpartisipasi dalam acara ini. Sebagai bagian dari dunia bela diri kuno, aku datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri kuno. Tapi, malah dihalangi sekelompok pecundang konyol seperti kalian, sungguh lucu. Apa mungkin kalian tahu bahwa kalian bukanlah tandinganku dalam pertarungan 1 lawan 1? Kalian takut aku akan mendapatkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri kuno. Oleh karena itu, kalian menggunakan cara ini untuk menghalangiku. Semua orang terdiam begitu mendengar ucapan ini. Bahkan, wajah beberapa orang di antaranya sudah merah padam. Teguh, jangan terlalu sombong dan suka membual. Sebuah suara keras terdengar di seluruh penjuru arena. Selanjutnya, Noah datang dengan ekspresi seramnya. Bab 1102. Hadirin sekalian, dengarkan kata-kataku. Noah berlaga sebagai penengah dan menegur, konferensi seni bela diri kuno selalu adil dan terbuka. Teguh memang musuh kita semua. Tapi, dia berhak untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Hanya saja. Noah mengubah nada suaranya, matanya menatap sinis ke arah Teguh. Teguh, kekuatanmu cuma berada di alam bela diri dewa. Beraninya kamu berkata sesombong tadi. Ingatlah, pemenangnya masih belum pasti. Siapa yang bisa tersenyum sampai akhir, dialah pemenangnya. Noah merasa dia telah menunjukkan wibawanya, padahal kenyataannya. Teguh tak memedulikannya dan langsung masuk ke arena bersama Raja Sihir Racun beserta lainnya. Noah diabaikan. Diabaikan sepenuhnya. Ini membuat Noah sangat kesal. Hal ini sukses membuat wajah Noah merona merah karena kepalang malu. Selang beberapa lama, Teguh, Raja Sihir Racun, dan lainnya menempati bangku yang masih kosong. Teguh. Sebelum sempat duduk, Sena mendatanginya. Usai ragu sejenak, dia pun bicara serius dengan wajah tegang, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Teguh mengangkat alisnya, kemudian menjawab dengan tenang dan acuh tak acuh, tapi, nggak ada yang ingin ku katakan padamu. Teguh. Tiba-tiba, Raja Sihir Racun yang ada di belakangnya angkat bicara, dia adalah putri suci dari sekte obat-obatan, Nona Sena. Kamu juga memiliki darah keluarga Sabel. Aku pikir, kamu harus sempatkan sebentar untuk dengarkan dia. Mendengar ini, Sena langsung melirik Raja Sihir Racun. Namun, tubuh Raja Sihir Racun yang tertutup jubah hitam dan cadar jelas tak bisa dikenali. Ayo, bila Raja Sihir Racun berkata begitu, Teguh pun tak bisa menolak. Sena melirik Teguh sekali lagi, kemudian memimpinnya pergi, sementara itu, Teguh mengikuti di belakang. Raja Sihir Racun melihat kepergian mereka, lalu memberi isyarat pada orang di sebelahnya. Orang itu pun mengerti dan segera mengikuti mereka diam-diam. Sena membawa Teguh ke halaman belakang paviliun penjaga, sebuah tempat terpencil yang sepi. Teguh. Lantas, Sena berbalik sebelum menatap Teguh dengan sorot mata dingin bercampur bingung. Dia bertanya dengan nada menuduh, kenapa kamu bisa berubah begini? Kakek begitu baik padamu. Dia melanggar aturan sekte obat-obatan selama bertahun-tahun untuk menyelamatkanmu dari keluarga Yadira. Menyembuhkanmu dan melindungimu. Terakhir, dia pun mengajarimu jurus andalan sekte obat-obatan, teknik tombak perak 9 langit. Itu membuatmu punya kekuatan seperti sekarang. Tapi, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Makin banyak Sena bicara, makin tersulut pula emosinya. Dadanya naik turun, wajahnya pucat pasi. Kamu membunuh. Cukup. Teguh terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia berkata tanpa ekspresi, 20 tahun lalu, ketika keempat keluarga besar menyerang keluarga Sabel, dia memilih untuk tetap diam tanpa membantu. Itu saja sudah jadi dosa yang nggak terampuni. Aku hanya mengambil sedikit keuntungan. Setelah mengatakan ini Teguh bersiap untuk pergi. Kamu, Teguh, kamu benar-benar nggak berperasaan. Nggak tahu terima kasih. Sena berteriak dengan keras. Dia tiba-tiba mencabut pedang di tangannya dan menodongkannya ke arah Teguh. Kamu pantas mati, kamu pantas mati. Teguh agak tersentak. Sebenarnya, dia bisa menghindar. Namun, mendengar suara Sena yang begitu sedih dan putus asa, beserta tatapannya yang penuh kebencian, Teguh memilih berdiri di tempatnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menghindar. Sret! Sesaat kemudian, suara tusukan pedang terdengar jelas.
Pedang permata air yang dingin berhasil menusuk dada Teguh. Pedang yang sebelumnya masih memantulkan kecantikan Sena, kini berhasil menembus dada Teguh hingga ke punggung. Tes. Tes. Darah merah menyembur bak kalung mutiara yang putus talinya. Mengucur bebas hingga membentuk genangan di tanah. Salju turun dengan tenang. Angin utara berembus kencang. Bab 1103. Dunia tampak kelam. Hampa tanpa kehangatan dan warna. Teguh. Sena gemetar hebat. Suaranya serak akibat tangis, raut wajahnya tampak panik sekaligus tak berdaya. Kenapa kamu nggak menghindar? Teguh mengangkat kepala, menatap Sena dengan datar. Dulu, di bawah lava, kamu telah menyelamatkan hidupku. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah mati sejak lama. Hari ini, ku terima tusukan pedangmu untuk membalas budi. Mulai sekarang, kita nggak punya hubungan lagi. Anggap saja semua utang di antara kita sudah lunas. Kalau kita berhadapan di arena nanti, jangan ragu untuk menyerangku. Karena, aku juga nggak akan ragu. Nada suara Teguh tak keras. Tak terselip sedikit pun emosi di sana. Sekarang, keduanya seperti orang asing. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan petir di siang bolong yang mengguncang hati Sena. Membuatnya enggan untuk percaya. Membuatnya putus asa. Teguh berbalik, membiarkan pedang permata air ditarik keluar dari dadanya. Membuat darah mengalir deras, menodai tanah bersalju dengan warna merah. Dia juga terdengar melenguh kesakitan. Enggak. Bukan begini, seharusnya enggak begini. Hati Sena hancur, bibirnya terus meracau sendiri, sementara pedangnya sudah terjatuh ke tanah dengan suara keras. Sena mengulurkan tangan, ingin meraih Teguh. Namun, Teguh berbalik dengan cepat. Membuat Sena hanya bisa menyentuh ujung pakaiannya sekilas. Bagai awan di langit dan pantulan bulan di permukaan air. Bisa dilihat, namun, tak tersentuh. Mulai sekarang, tidak ada hubungan apapun lagi di antara keduanya. Teguh menutupi dadanya, menyeret tubuh yang terluka selangkah demi selangkah. Membiarkan darahnya terus menetes di atas permukaan salju, meninggalkan jejak bercak merah. Kenapa bisa begini? Tangan kanan Sena terkulai lemah, tubuhnya terduduk lemas di tanah. Menangis, meracau, teringat akan kenangan mereka, saat pertama kali mendengar nama besar Raja Serigala milik Teguh. Mendengar kisah legendaris dan kehidupannya yang gemilang. Tentang kehidupannya sebagai manusia biasa yang mampu menandingi para dewa. Membuat Sena penasaran dan ingin bertemu dengannya. Kemudian, kakek menceritakannya lebih banyak. Tentang bagaimana Teguh mampu mencapai alam bela diri dengan kekuatannya sendiri, hingga menjadikannya salah satu ahli dunia bela diri kuno terkuat. Membuat Sena makin penasaran dan kagum. Sampai situasi Teguh yang terluka parah akibat serangan keluarga Yadira. Meridiannya terputus, semua orang mengira dia akan lumpuh. Namun, ketekunannya dalam berlatih proses kultivasi membuat meridiannya berhasil pulih, bahkan menjadi lebih kuat. Di bawah aliran lava, di depan lukisan dinding, keduanya saling berhadapan. Dirinya yang malu-malu dan Teguh yang kukuh pada prinsipnya sebagai pria terhormat. Akhirnya, keduanya berciuman di kedalaman sungai. Pada saat itu, dirinya bahagia, penuh semangat, dan penuh harapan. Itu adalah sebuah momen yang penuh cinta dan harapan. Namun, sekarang, Sena mengingat setiap momen bersama Teguh. Dia tidak pernah menyangka bila mereka akan berakhir seperti ini. Teguh membunuh kakeknya dalam sekali tusuk. Sekarang, justru dia menganggap utang di antara keduanya sudah lunas setelah Sena menusuknya. Teguh juga bilang, mereka tak perlu ragu untuk saling menyerang di arena nanti. Ini semua, hari ini, Teguh sungguh berbeda dari biasanya. Tidak salah lagi. Namun, saat memikirkannya, Sena tiba-tiba menyadari keanehan ini. Saat masih berada di sekte obat-obatan, Teguh bersumpah akan membantu kakeknya merebut posisi pemimpin aliansi seni bela diri kuno sebelum pergi. Namun, sekarang malah begini. Apakah ada yang Teguh sembunyikan di balik semua ini? Memikirkan hal ini, lantas, Sena menuju ruang belakang paviliun penjaga, tempat para ahli bela diri kuno disemayamkan. Cerita bersambung.